Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Gavindo, sipil A2 semester 5, NIM 2018-0097. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas e-learning mata kuliah rekayasa irigasi. Terciptanya video ini berkat kerjasama saya dengan rekan-rekan saya, yaitu Yudi Kurniawan, NIM 2018-0068, dan Azizul Rahman, NIM 2018-0062. Baiklah, saya akan menceritakan tentang hasil survei irigasi persawahan yang kami lakukan di Nagari Talang, Kecamatan Muka, Kabupaten 50 Kota. Baiklah, langsung saja. Nagari Talang. Nagari Talang Maor adalah salah satu nagari di Kecamatan Muka, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Berjarak sekitar 31 km dari kantor Bupati 50 Kota. Di negari ini terdapat 3 jorong, yaitu Jorong Kampung Tangah, Jorong Maur, dan Jorong Talang. Persawahan Talang. Penampakan sawah-sawah di negari Talang yang terhampar luas dengan saluran-saluran irigasi alami dan buatan seperti bak jaring laba-laba hijau. Irigasi adalah suatu cara pemberian air baik secara alamiah ataupun buatan dengan tujuan untuk memberikan kelembapan yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Secara alamiah, air disuplai kepada tanaman melalui air hujan dan melalui genangan banjir dari sungai akibat hujan, sehingga tanah yang ada dapat siap ditanami pada musim kemarau. Secara buatan, menggunakan irigasi secara umum terbagi 2. Irigasi pompa, di mana air diangkat dari sumber air yang rendah ke tempat yang lebih tinggi, baik secara mekanis maupun manual. 2. Irigasi aliran, di mana air dialirkan ke lahan pertanian secara gravitasi dari sumber pengambilan air. Tujuan irigasi sesuai dengan definisi irigasinya, maka tujuan irigasi pada suatu daerah adalah upaya rekayasa teknik untuk penyediaan dan pengaturan air dalam menunjang proses produksi pertanian dari sumber air ke daerah yang memerlukan, serta mendistribusikan secara teknis dan sistematis. Jaringan irigasi persawahan Talang Maur. Jaringan irigasi primer, saluran permukaan dan bangunan air, yaitu saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan suatu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan pemberian pembangunan air irigasi. Seperti yang terlihat di gambar, bangunan airnya kurang memadai, yaitu telah terjadinya kerusakan akibat banjir dan terlalu banyak sampah-sampah pepohonan yang dibawa banjir. Yang saya lihat di survei, bangunan airnya sudah sekitar 50% terjadi kerusakan. Saluran sekunder persawahan Talang. Saluran yang mengalirkan air irigasi dari saluran primer ke petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas ujung saluran sekunder adalah ujung bangunan sadap terakhir. Saluran tersier persawahan Talang. Saluran tersier adalah saluran yang membawa air dari bangunan sadap tersier dari bangunan utama ke petak tersier, lalu ke saluran kuarter. Batas ujung saluran ini adalah boks bagi kuarter yang terakhir. Saluran kuarter persawahan Talang. Saluran kuarter adalah saluran air yang membawa air dari boks bagi kuarter melalui bangunan sadap tersier atau parit sawah ke sawah. Permasalahan yang dihadapi petani Talang. Permasalahan yang dihadapi petani Talang adalah kelebihan air pada musim hujan yang mengakibatkan petak sawah yang baru ditanami benih padi terserang hama keong hitam
yang mengakibatkan berkurangnya benih padi atau jarang-jarangnya tanaman padi akibat dimakan hama keong. Penyebab permasalahan persawahan talang adalah besarnya debit air saat musim hujan yang tidak tertampung oleh saluran sekunder dan tersier, sehingga air menggenangi lahan persawahan yang baru ditanami. Penyebab air bisa mengenangi lahan persawahan adalah karena kerusakan dinding saluran primer dan tersier dan mengecilnya saluran akibat tanaman. Solusi permasalahan luapan air saluran irigasi persawahan talang. Solusi yang dapat saya berikan adalah dengan melakukan perbaikan bangunan air yang rusak dan membersihkan tepian saluran dari semak rumput, melakukan perbaikan dinding saluran secara gotong royong, dan memperdalam dasar saluran irigasi supaya bisa menampung debit air yang besar saat hujan. Membuat saluran air kecil di tepi petak sawah untuk mengalirkan air ke petak sawah lainnya. Melakukan penyiapan benih padi secara berkala. Hanya itu penjelasan yang dapat saya berikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.